Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bale di channel Mama Project. Ya, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan ngasih tahu setup syuting saya seperti apa, setup konten versi saya gimana. Yang pastinya dengan setup yang sangat low budget. Mau tahu seperti apa setupnya? Tonton terus video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke segmen-segmen berikutnya, sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi sebelum saya punya setup seperti ini, dulu tuh saya berpikir kalau kita mau bikin konten tuh harus punya setup yang mahal, ya proper. Seperti misalkan kameranya tuh kita harus pakai kamera yang proper, terus lightingnya yang lighting proper juga yang mahal gitu. Tapi setelah saya pelajari ternyata konten itu yang terpenting niat ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya niat buat konten ya, jadi buat apa juga bikin konten ya. Jadi yang penting kalau misalkan teman-teman mau bikin konten ya udah lakuin aja yang ada. Ketika teman-teman memang adanya HP ya udah gunain aja HP. Nah kebetulan di video kali ini saya akan nunjukin setup saya seperti apa. Ada apa aja sih setup saya nih gitu. Jadi yang pastinya dengan low budget tadi ya. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen pertama, yaitu alat-alat yang saya pakai di sini. Untuk alat-alat yang pasti yang pertama itu device utama kita yaitu kamera. Nah, kameranya di sini saya menggunakan HP ya. HP-nya kalau mau saya kasih tahu ya. Tapi ini bukan sponsor atau endorse. Ini memang saya menggunakan HP ini dari dulu. Saya menggunakan HP dari Samsung A15. Ini kamera yang sekarang lagi shoot ini saya menggunakan Samsung A15. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang mempunyai spesifikasi HP yang sama dengan saya, nah kalian gak ada urusan lagi buat konten tuh. Nah terus yang kedua ada pasti saya menggunakan tripod ya. Nah tripod ini fungsinya saya emang buat si kamera itu tetap stand begini ya, karena kebutuhan videonya bukan untuk sinematik, bukan untuk yang bergerak yang berjalan gitu. Jadi kebutuhan seperti ini, jadi saya butuh tripod. Terus yang ketiga yang pastinya lighting. Nah, lighting di sini saya pakai ring light aja. Kalau misalkan emang pencahayaannya kurang, kadang-kadang saya juga pakai cahaya rumah juga. Nah, yang terakhir ini mic nih. Nah, sebenarnya mic ini saya nggak pakai mic yang biasa, itu mic Bluetooth ya, mic wireless. Cuman sekarang ini saya nggak pakai mic itu. Jadi saya ini sekarang pakai mic bawaan HP. Cuman nanti di proses editing itu pastinya saya hilangin noise-nya. Jadi akan terlihat bersih seperti yang kalian dengar sekarang ini. Nah, masuk ke segmen kedua, yaitu bagaimana cara memaksimalkan setupnya. Nah, yang pertama cara memaksimalkan si setupnya, teman-teman itu harus menjaga komposisinya. Maksudnya jaga komposisi itu seperti apa? Kalian itu harus perhatiin frame-nya nih. Kalian itu kebutuhan videonya buat apa nih? Misalkan seperti saya seperti ini, ya udah kalian jaga frame-nya. Ketika kalian shoot, bagusnya angle-nya kayak gimana? Kalau misalkan saya kan seperti ini. Terus dari segi background, misalkan kalian mau tambahin apa? Kalau misalkan saya kan di sini ada background seperti ini. Terus pokoknya jaga komposisinya semenarik mungkin. Nah, yang kedua ini edit biar YouTube si kontennya. Jadi untuk edit saya di sini pakai CapCut ya. Jadi kenapa saya pilih CapCut? Karena CapCut ini menurut saya simple ya. Jadi mau ngedit apapun gampang. Nah, pas editing itu kalian perhatiin si color gradingnya, kalian harus perhatiin dari tone color, terus dari si apa sih namanya, filter, semuanya itu harus diperhatiin. Jadi jangan cuman flat gitu aja, pokoknya buat semenarik mungkin si kontennya jadi menarik pokoknya. Nah, yang ketiga ini opsional, kalian mau pakai background atau apa itu terserah kalian. Tapi kalau misalkan saya saranin cukup pakai sound effect aja, kayak misalkan kayak bunyi seperti ini atau bunyi seperti ini. Nah, itu tergantung kalian kebutuhannya apa. Nah, kita masuk ke segmen ketiga, yaitu kalian harus terus bereksperimen dan terus berkembang. Jadi ketika kalian udah punya setup yang saya sebutin tadi, kalian harus eksperimen. Wah, kira-kira dengan setup seperti ini saya bisa bikin apa ya? Terus dengan setup seperti ini saya udah bisa ngapain? Nah, itu terus berkembang, terus eksperimen, cari sesuatu hal yang baru lagi biar teman-teman itu terus berkembang. Yang penting teman-teman itu mulai aja dulu. Yang penting jangan patah semangat ya buat teman-teman yang misalkan emang baru mulai, terus aja bikin.
Jangan malas, sekarang banyak tools AI yang bisa bantu kalian cari ide konten. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya share hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman like, follow, and share. Buat teman-teman yang mungkin mau sharing di bawah, boleh langsung aja komen di kolom komentar. Nanti saya bahas juga di video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya balik. See you on the next video, guys. Peace.